Nah, kita lanjut untuk ke calon juara nih, back to back. Akan menghadapi PSS Sleman di kandang sendiri. Apakah laga ini bisa menentukan jadi juara nih untuk Persib Bandung? Dan apalagi kalau misalkan Gustavo kabarnya bisa bermain nanti lawan Semen Padang. Nah, ini menjadi ancaman lagi bagi Semen Padang. Ya, soalnya Gustavo juga kalau nggak salah pernah mencetak gol di kandang Semen Padang FC dia. Nah, kalau misalnya ini mungkin lebih diunggulkan sebagai tim ibu kota yang memenangkan pertandingan. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Oke, hari ini kita coba bahas soal prediksi pekan 30 nih Bang Raden. Sudah mendekati akhir laga dan bentar lagi udah ada nih juara baru atau back to back. Gimana nih Bang Raden? Kalau menurut tuh juara baru apa back to back, Bill? Back to back, Back to back ya. Selisih poinnya udah jauh banget ini mah. Oke. Nah, kalau Bang Raden gimana menurutnya nih? Kalau gue masih bisa, apapun masih bisa terjadi. Kalau peluang lebih besar ya memang back to back juara ya, peluang lebih besarnya. Jadi antara 75 dengan 25% lah untuk back to back. Oke, nah kita untuk kali ini kita akan merekap nih seluruh pertandingan di Liga 1 ini. Nah, kita coba di laga pertama akan seperti apa nih antara PSIS Semarang melawan Borneo FC. Nah, kira-kira akan gimana nih? Ya, kalau kita bicarakan Borneo dengan PSIS Semarang, ya kita tahu sendiri di pekan sebelumnya, pekan 29, PSIS Semarang mengalami kekalahan, yaitu 3-2, comeback dramatis dari Semen Padang. Dan Borneo bermain imbang bersama PSM Makassar, itu lawan yang tangguh juga. Kalau rekor pertemuan dari kedua tim, sebenarnya rekor pertemuan ini lebih diunggulkan Borneo FC Bill dibandingkan untuk tim dari PSIS Semarang, karena 2 kemenangan Borneo, sisanya 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Kita bicarakan bahwa pemain-pemain kunci mungkin kalau bisa bicara pasti Perlata dari Borneo lagi-lagi menjadi alternatif serangan dari satu-satunya, walaupun dia sendiri bisa mencetak gol, terbukti dilakukan di laga Persib Bandung. Dan di kubu PSIS Semarang, ya kalau kita membicarakan pemain agak berat memang. Tinggal bagaimana motivasi pemain-pemain itu sendiri, apakah kalian mau mampu untuk keluar zona degradasi atau tidak, Bil? Karena dengan 1 kekalahan lagi membuat gua rasa agak berat ya, walaupun cuma selisih 2 poin dengan Madura United. Jadi pemain kunci tetap Septian David Maulana, terus Dewangga. Paling di depan adalah striker Burundi yaitu Sudi Abdallah, yang mungkin menjadi alternatif di situ. Jadi gue memprediksi hasil ini kemungkinan tim Borneo yang memenangkan pertandingan. Borneo yang bakal menangkan pertandingan. Iya. Makin berat ini ntar Semarang. Ya, ini kan hanya berdasarkan prediksi ya kalau kita bicarakan. Borneo dengan 2 kali permainan dia hasil imbang. Itu lawannya tim bukan yang mudah, Bil. Ya lawan Bandung, lawan PSM Makassar itu bukan angka yang mudah. Sedangkan kemarin waktu partai menurut gue final bagi Semarang dengan Semen Padang justru harus kalah di menit akhir, dan itu akan membuat sedikit mentalitas pemain-pemain Semarang juga akan ngedown. Ya, oke, lanjut lagi Dewa. Nah nih kali ini akan menghadapi lawan tangguh nih, yaitu Malut United. Apa Dewa bisa menang lagi nih? Lawan yang tangguh sih benar memang. Dewa peringkat kedua, sedangkan Malut peringkat kelima di pekan 29. Dewa baru menang lawan Sleman dan Malut berakhir dengan skor 1-1 lawan PSS Biak. Kalau bicarakan pemain-pemain yang menjadi kunci di Malut adalah siapa lagi kalau bukan Yakob bersaudara, Bil. Dan tidak boleh namanya melewati Diego Martinez atau Chino yang sudah mencetak 9 gol. Jadi ada yang harus dihati-hati oleh para pemain-pemain di sektor sebelah kanan atau kiri dengan kecepatan Yakob Sayuri ya untuk Dewa. Sedangkan di sisi lain Dewa menurut gue udah ya cukup oke ya, tapi ada sedikit penurunan melawan tim dari PSIS Semarang. Banyak peluang tapi tidak lagi gagal misalkan finishing ya menurut gua. Jadi harus ditingkatkan dalam segi finishing, dan udah sedikit agak mulai terbaca bila tim-tim yang melawan Dewa pasti akan memperkuat lapangan tengah. Karena lapangan tengah Dewa tuh sangat kuat ya. Apakah Malut akan melancarkan serangan seperti waktu Bali lawan Dewa yang akhirnya imbang, dan kemarin juga Sleman bermain lebih pressing yang akhirnya cuma 1-0 doang. Ya, kalau dibilang kemenangan
Gua memilih tetap Dewa sih, Bil. Dewa United. Oke, ini bakalan sengit banget. Sengit, iya sengit banget sih. Tapi kalau boleh pilih kemenangan, gue milih Dewa. Dewa, oke. Nah, terus laga ketiga nih, ada pelatih yang udah bilang katanya mau ngundurin diri kata di musim ini. Iya. Cuma nanti tetap masih bakalan menangani. Iya, menangani sampai akhir musim nih. Bertandang ke PSM, apakah Bali bisa bangkit nih walaupun di kandang PSM? Ya, bukan laga yang mudah bagi tim Bali United dikarenakan dari 6 pertandingan hasil minor hanya kalah seri sama halnya dengan Persija Jakarta sebelumnya ya kan. Dan apalagi dengan berkandang ya dengan PSM Makassar. PSM Makassar di BBJ Habibie itu sangat kuat, Bil. Sangat susah dikalahkan. Jadi gue rasa ini laga yang harus hati-hati untuk pemain-pemain Bali yang hanya mengandalkan sektornya Ivan Jaya ya yang menjadi tumpuan di tengah. Dan kubu di PSM Makassar, Helmin Hajrita lagi on fire-nya sebagai penyerang. Ya kalau dibilang siapa yang menang, gue lebih condong ke PSM sebagai tuan rumah ya, Bil. Karena bermain di BJ Habibie itu bukan kandang yang mudah bagi Bali United, walaupun notabene pasti teko profesional, walaupun sudah tetap mengundurkan tetap menjabat sebagai pelatih untuk sampai akhir sisa musim ini. Iya, nah terus kita ngomongin teko di kira-kira Teko bakalan ngelatih masih di Liga 1 apa balik kampung nih dia nih? Gua rasa mungkin Bayangkara kali ya. Bayangkara kan udah menunggu pelatih baru juga tuh. Iya. Ya kan kalau PSM Yogyakarta katanya sudah ada pelatih baru ya mungkin Bayangkara atau siapapun nanti. Bisa jadi ya. Masih bisa. Ya. Oke. Nah, salah satu tim yang baik juga nih, PSBS Biak akan menjamu Barito. Ini kalau Barito kalah nih harus hati-hati juga nih di zona degradasi nih. Harus hati-hati karena dia cuma berjaraknya 29 poin ya dan peringkat ke-16, sedangkan kalau untuk Semarang jika menang lawan Borneo dia akan 28. Ya. Jadi dengan kekalahan waktu melawan Persis Solo kemarin di kandang sendiri 1-0 Eki Taufik itu membuat rawan banget untuk Barito bisa terdegradasi ya kalau dia tidak fight. Padahal pemain-pemainnya menurut gua sangat oke yang dibeli putaran kedua ini. Ada Moreno, ada juga Mati Mayer yang sudah mencetakkan banyak gol di sana dan ini sebagai pemain kunci mereka bersama Morelato menurut gue yang akan menjadi pemain kunci di Barito Putra. Sedangkan kalau di kubu PSS Biak tergantung ini mainnya di mana nih, Bil. Kalau ini mainnya di Papua, wah agak berat banget sih bagi tim Barito Putra. Satu berarti ongkos, yang kedua fisik, Bil. Pasti akan mempengaruhi pemain dengan jarak yang cukup jauh ya ke Papua akan membuat dampak yang signifikan. Nah kalau di sektor dari PSS Biak yang tetap menjadi andalan mungkin Alejandro di sana di depan top scorer dari Liga 2 musim lalu tetap berada di sana dengan Makado itu sangat baik ya penampilannya di center back dan terus juga Lugo itu pergerakannya dribbling skillnya luar biasa. Pemain asingnya menurut gua untuk PSBS Biak sangat luar biasa, Bil. Jadi ini yang mengangkat performa tim ini juga sebagai tim promosi berada di papan tengah saat ini. Jadi hitungan ya kalau main di Papua, gue yakin PSS Biak menang. Oke. Nah kita lanjut untuk ke calon juara nih, back to back akan menghadapi PSS Sleman di kandang sendiri. Apakah laga ini bisa menentukan jadi juara nih untuk Persib Bandung? Peluang juara itu besar sekali, apalagi dengan Dewa melawan Malut, laga yang pasti sangat seru. Tinggal bagi nanti menunggu hasil Dewa saja, apakah Dewa seri atau kalah. Dan tentunya juga untuk Bandung diwajibkan untuk meraih kemenangan, karena kalau misalnya dia nggak menang hari ini, ya hati-hati, dia kan bisa dikejar nanti sama Dewa. Makanya dia tetap bermain di kandang sendiri melawan tim yang promosi. Notabene tetap mungkin akan mengandalkan skuad yang kemarin masih ada. Dan kita nggak tahu masih apakah Tyron sudah kelar akumulasinya atau kalau David Silva sudah sembuh kan jadi cederanya. Dan mungkin ada penambahan baru pemain-pemain yang cedera karena Febri Haryadi kemarin sudah ada di dalam DSP tapi tidak masuk ke dalam permainan ya. Mungkin masih penyesuaian. Jadi alternatif baru tuh banyak sebenarnya bagi Persib Bandung. Nah tinggal lawannya ini, Bil. Dan Bandung tidak boleh menyepelekan PSS Sleman yang saat ini tim papan bawah atau paling buncit gitu ya. Dengan motivasi tinggi untuk mau keluar dari zona degradasi, gue rasa ada fight yang bisa dilakukan oleh Sleman karena waktu melawan Dewa itu luar biasa fight-nya, Bil. Penampilan luar biasa. Dan sayangnya nggak tahu nih apakah pemain kemarin yang
Betinho yang harus keluar, terus juga pemain dari belakangnya Kleberson juga harus keluar. Itu kan kemarin cedera waktu lawan Dewa nih. Apakah diturunkan atau tidak ya? Karena gua rasa sangat penting. Betinho sama pemain dari Kleberson itu sangat penting di lini pertahanan. Walaupun banyak kemasukan ya di musim ini juga, tapi setidaknya dengan mereka ada agak sedikit rasa aman bagi pertahanan mereka, dan gua rasa ini akan bisa dimenangkan Persib Bandung, tapi skornya nggak banyak-banyak, Bill. Iya, nih pucuk nih di peringkat pertama melawan buncit nih. Coba jangan sampai kita ya tadi lah Persib Bandung terlena nih. Ya, kalau terlena ya pastinya akan bahaya ya. Jadi jangan sampai terlena ada intinya. Apalagi dengan Liga 1 tuh liga kompetitif, jadi belum ketahuan nih. Kalau belum bertanding belum ketahuan siapa yang menang. Oke, lanjut kita ke Persis Solo akan menjamu tim yang akan yang juga habis menang nih lawan Persita Tangerang. Apakah sudah aman Solo? Wah, kalau dibilang aman juga dia dengan sekarang peringkat 13 ya, Bill. Poin juga lumayan cukup tinggi dengan 29 poin juga kalau nggak salah. Dan tapi hebatnya Solo itu bisa memenangkan laga away-nya kemarin lawan Barito. Dan Persita Tangerang bermain dengan Arema FC itu juga bagi nggak mudah ya bagi Persita Tangerang, karena berhasil menang comeback gua rasa. Dengan penampilan yang luar biasa, Arema juga luar biasa, dan tapi ini bermainnya kan di kandang dari Solo ya kalau nggak salah ya. Jadi perhitungannya ini akan draw kalau menurut gue, Bill. Akan draw skornya, dan kalau pemain pentingnya dari Solo tetap siapa lagi kalau bukan Ramadan Sananta di depan, dan ditopang dengan Soya Momoto juga nanti, dan Atap Alkindi sebagai penyerang cepat sebelah kiri kalau dia dimainkan. Nah, kalau untuk tim dari Persita Tangerang ini harus berhati-hati dengan pemain muda berbakat, Bill. Karena dan Yafi itu adalah pemain muda menurut gue berbakat banget dan layak banget untuk dipanggil oleh pelatih U23 kita timnas nih, yaitu Gerard van der Broek. Karena dengan kecepatan, dengan dribbling skill yang luar biasa, ini pemain muda banyak di Persita Tangerang. Ada Tanamal juga, masih ada Jack Brown ya kan. Tapi yang paling berbahaya, jangan ngasih lepas untuk Morris sebagai strikernya di depan, karena dia dengan insting tajam, tendangan dari luar kotak penalti juga kencang, dan sundulan juga bagus. Harus berhati-hati bagi tim dari Persib Solo. Itu aja sih intinya ya, gue mungkin akan berimbang. Oke, imbang ya. Nah, terus lanjut nih, ada laga krusial juga nih dialami Semen Padang yang harus pergi ke Jakarta. Gimana nih untuk Persib Bandung Persib Padang dulu, Semen Padang dulu nih kita ngomongin nih. Ya, Semen Padang salah satu tim yang kemarin akhirnya menang comeback dramatis di akhir laga di 96 ya kan, dapat gol. Dia harus away ke Jakarta, dan apalagi terbaru santernya si siapa tuh anggota DPR yang punya, dia bilang katanya ada yang ingin tidak menyingkirkan bahwa Semen Padang terdegradasi ke Liga 2 gitu kan. Intinya gini guys, ini menghadapi bukan tim yang kaleng-kaleng, walaupun bermain di Pekansari ya nanti ya, bukan bermain di JIS. Ini tim ibu kota yang juga baru menang, ya kan. Dia Persija juga pasti membutuhkan kemenangan, Semen Padang membutuhkan kemenangan ya. Tapi ini bermainnya di Jakarta, jadi gue rasa Persija akan seperti kemarin, tidak akan menurunkan Simic terlebih dahulu, Bill. Tetap memainkan mungkin kalau tidak cedera ya Doni kan kemarin cedera tuh ya. Kalau nggak cedera ya Doni akan tetap bermain di depan bersama Rio Masumura, dan tentunya juga mungkin Rehan Anan atau Witan yang main di sana. Itu akan menjadi faktor utama adalah Rio Masumura. Dan sedangkan kalau di Semen Padang, Stewart yang mungkin akan menjadi ancaman dari lini pertahanan, di mana ada Rizky Ridho, Kudela atau Hansamu, yang menjadi ancaman adalah itu. Dan apalagi kalau misalkan Gustavo kabarnya bisa bermain nanti lawan Semen Padang. Nah, ini menjadi ancaman lagi bagi Semen Padang ya. Soalnya Gustavo juga kalau nggak salah pernah mencetak gol di kandang Semen Padang FC, Bill. Nah, kalau misalnya ini mungkin lebih diunggulkan sebagai tim ibu kota yang memenangkan pertandingan. Ya, insya Allah ya menang ya Persija ya. Jangan sampai seri lagi udah seri. Seri kali sekarang, kemarin baru menang ya kan? Iya, cuma kemarin gue baca apa tuh Raden ada caption ya kan. Apa? Persija bukan target juara, dia targetnya untuk main ke AFF katanya. AFF ya. Kemarin kan dia sudah dapat jatah, cuman dia menolak jadi Borneo kan. Iya. Nah terus kita super big match nih antara Arema yang akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Waduh. Apakah pelatih Monster akan kembali menunjukkan magic ya nih Bang Raden? Ya, menurut gua waktu kemarin Persebaya itu bermain dengan 10 orang, Bill, itu gua rasa itu menunjukkan magic banget ya bagi Paul Monster.
gue juga tidak menyangka bahwa taktik Paul Monster dia dengan 10 pemain bermain dengan menyerang, tidak bermain agak sedikit menunggu gitu kan. Biasanya tim dengan kekurangan pemain dia tidak akan bermain dengan cara terbuka, tapi ini terbuka. Dan ini kalau nggak tahu ya apakah bermain di Stadion Kanjuruhan ya. Kalau misalkan Kanjuruhan berarti kita mengingat tragedi di Kanjuruhan ya. Gue berharap banget sih, yang penting laga ini laga yang sangat seru, laga big match, dan semoga tidak ada kerusuhan dulu deh. Itu yang menurut gue ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan bagi sepak bola Indonesia dan kejadian kemarin-kemarin lagi. Harus tetap menggaungkan namanya respect. Nah kalau berbicara pemain, ya mungkin Slavko Janovic karena angkatan merah nggak bisa bermain kemarin kan. Mungkin mesti diganti oleh Kadek Raditya dan mungkin akan tetap bersama memakai. Gue pengennya sih kalau untuk Paul Monster dia berharap Flavio tuh berada di tengah, nggak bermain di samping, karena kemarin waktu dia bermain di tengah dia lebih tajam dibandingkan dia bermain sebagai penyerang sayap. Nah itu ya. Kedua, kalau misalnya Bruno sudah sama Rivera bisa bermain kembali dengan duet, nah itu akan menjadi ancaman serius bagi Arema. Nah kalau dari Arema, Dalberto siapa lagi yang nggak mungkin diturunkan? Pasti Dalberto diturunkan. Ya gue nggak tahu ya, udah berapa pertandingan nih William tidak dimainkan, nggak tahu entah kenapa ya, pemain yang di eranya Joe Connelly sangat bagus tapi nggak pernah dimainin. Ya mungkin nggak tahu kenapa pelatihnya. Dan terus Lokolingo juga masih menjadi ancaman, juga masih ada pemain muda Ahmad Maulana yang menurut gue sebagai tipikal wingback sektor modern. Ahmad Maulana yang akan menjadi sering buat overlapping dan kemarin juga hampir membuka keran gol waktu lawan Persita Tangerang. Kalau dibicarakan prediksi siapa yang menang, gue akan memilih imbang. Karena gue nggak gue pengennya supaya tidak jadi hal yang tidak meninggalkan tidak ingat yang dulu lah. Iya. Cuma kemarin kan Moraden supporter Persebaya ya, yang waktu main di Persija aman nih Bang Raden. Kita percaya lah udah pada dewasa di supporternya nih. Amin. Gue berharap pasti udah pada dewasa supporter. Udahlah, kita hanya berpesta aja lah untuk pertandingan terakhir di musim ini ya Bang Raden ya. Nah terus terakhir nih, Madura United versus Persik Kediri. Nampaknya setelah gagal ke final AFC Challenge ada penurunan nih Bang Raden. Faktor fisik kayaknya berpengaruh banget bagi Madura Bil, karena kemarin waktu bermain kalah ya. Fisik para pemain udah kecapean menurut gue ya. Bahkan Nulinha aja jadi cadangan dulu, tidak bermain waktu Persebaya di Persebaya. Jadi tinggal bagaimana, apalagi sebelum pertandingan melawan ini Bil, dia harus berhadapan nanti besok hari Kamis di lawan Arema dulu. Jadi laga ini laga yang benar-benar menguras fisik dari pemain-pemain Madura United. Ya kalau harapannya gue berharap dia bisa menang Bil, karena kenapa? Menurut gue dia masih layak untuk di Liga 1 sih. Itu aja sih. Gue memprediksi dia mungkin akan menang. Oke Bang Raden. Oke lah, itu prediksi dari Bang Raden ya. Ya tadi balik lagi, apapun hasilnya kita tetap respect, kita tetap junjung tinggi sportivitas. Benar. Kita tetap menghargai. Oke Bang Raden, lanjut nih. Ini kan udah di akhir musim nih Bang Raden. Bakalan ada bursa transfer. Dari sekarang udah ada gak sih rumornya nih? Aduh udah ada Bil. Bahkan katanya pemain diaspora kita ada yang mau ke Liga 1. Masa siapa? Ini Pak Sumarji, ini Bayangkara FC udah mau ngambil pemain diaspora ini. Siapa yang mau diambil? Ada 3, ada Rafael Strike, Nathan Joaon, Amas dan Patinama. Nggak tahu dah nih jadi apa kagak. Gue sih berharapnya jangan dulu Pak Sumarji. Pemain potensial masih muda Bil. Dia masih bisa berlaga di Liga Eropa top lain-lain, maksudnya Liga Divisi 2 kayak di mana kayak. Jangan di Liga Indonesia dulu waktu masih muda. Walaupun itu pinjaman ya. Karena pinjaman. Nanti kalau bisa pinjaman juga nggak mungkin kan teken kontrak. Soalnya gini Bil, kalau dia sudah ke Liga Indonesia dan akan susah keluar. Kenapa akan susah keluarnya? Karena jarang ditonton oleh scouting dari luar negeri Bil. Itu yang membuatnya susahnya. Karena Liga Indonesia juga liganya masih peringkat 25, udah kalah sama Kamboja. Dan terus 26. Terus juga timnas kita kan belum sampai 100 besar. Itu maksud gua. Jadi jangan dipaksakan untuk bermain di Liga Indonesia dulu. Sayang banget gak sih? Kalau lu sayang banget gak sih? Ya kalau gua tergantung sih ya. Karena
percuma juga gitu kalau misalkan main di liga luar gitu ya, kalau jarang diturunin, jarang dimainin, Iya. kan kerugian juga buat pemain ya. Ya mungkin kalau pemainnya setuju mah ya nggak jadi masalah. Iya, gue ngeri. Tergantung ntar dia main di tim mana gitu. Ya semoga lah di musim depan kan liga kita juga semakin berkembang lah. Amin. Gitu sih. Nah terus kalau untuk selain main diaspora nih, ya Jordi Amat katanya Jordi Amat, Sadil juga rumorkan. Sadil Persib Bandung ya. Dirumorkan ke Bayangkara juga. Bayangkara juga. Iya. Persib Bandung apa Persija sih? Gue kemarin bacanya Persija malah. Sadil itu ada 3 tim, yaitu Persija, Bandung, sama Bayangkara. Karena Pak Subarji baru saja menyampaikan, gue baru saja buat VT di TikTok itu terkait ini ya. Terus juga Jordi katanya ke Bali kemungkinan. Jordi Amat. Jadi mungkin ini udah banyak banget pemain-pemain yang buat kita yang mungkin masa tuanya juga baik lagi ke Indonesia, nggak jadi masalah. Dan gue berharapnya masih makin banyak pemain-pemain dari Liga 1 kita berani abroad keluar, Bil. Supaya memberikan jam terbang entah itu siapapun gitu ya. Maksud gue mau Rizky Ridho, mau pemain-pemain dari tim manapun yang layak, menurut gue masih bisa dapat jam terbang di klub minimal Liga Thailand, Abil. Minimal Liga Thailand. Iya, sekarang Asnawi Arhan aja bermain di Liga Thailand bisa bermain dengan inti gitu. Karena kapasitas pemain-pemain kita nggak kalah dengan Thailand menurut gue. Jadi masih bisa bersaing di Liga Thailand. Mau itu bermain di Liga tetangga di Malaysia, ya nggak jadi masalahnya. Setidaknya dia menambah kepercayaan diri, motivasi dia bermain di luar. Gue mau jadi pemain terbaik di liga ini kan. Itu menjadi motivasi buat dia sendiri sih, Bil. Iya. Cuma kalau misalkan main di liga luar ya masih di ASEAN juga. Apakah nanti dilirik juga nih sama pelatih timnas kita nih? Ya dilirik pastinya. Kalau kita bicarakan pemain-pemain ASEAN, nggak tahu udah kalau Clifford ya. Tapi yang jelas intinya kalau jam terbang tinggi dia bilang pasti akan dipanggil ya, tapi ternyata Asnawi Asnawi tidak dipanggil lagi kan? Karena dia sudah dipastikan untuk memperkuat untuk timnas Alstan ya, ASEAN Alstar. Dan ya nggak tahu apakah ntar dipanggil atau tidak ya. Padahal menit bermainnya banyak. Nah kalau untuk pemain asing nih belum ada yang ini rumor ya? Belum ada. Paling pelatih dari Spanyol, dari PSM Yogyakarta. Ya. Kemungkinan akan menjadi pelatih dari Spanyol. Oke. Itu sih. Kalau dari tim yang lain masih belum ada. Nanti mungkin udah pekan ke 33 nih, udah pasti banyak nih rumor-rumor transfer yang akan terjadi. Iya. Ya kita sih ngarepin ya dapat pemain-pemain dari Eropa nih masuk ke liga kita nih. Berkualitas. Iya, karena menurut gua penting banget Baraden untuk mendapatkan suatu tim ini mendapatkan pemain asing yang sangat berkualitas dari Eropa karena untuk menambah ilmu para pemain-pemain lokal kita. Benar. Ya, ini contohnya gini, Asian datang ke Bandung memberikan dampak yang positif bagi pemain-pemain mudanya. Iya. Ya, Marco Motta datang ke sini memberikan dampak positif kepada Rio Fahmi. Iya. Ya kan dia belajar banyak pada Marco Motta. Jadi maksudnya ilmu-ilmu dari pengalaman mereka di Eropa bisa diterapkan oleh pemain-pemain di kita di sini gitu. Tergantung juga pemain kita, contoh aja kayak Rizky Ridho pernah bilang dia juga banyak belajar dari Kudela, Ferrari juga sama banyak belajar dari Kudela gitu, karena mereka bilang pengalaman mereka lebih banyak pernah bertemu Messi, Cristiano Ronaldo ya kan. Mentalitas yang dibutuhkan untuk pemain kita nih Bang Raden. Oke, mungkin gitu aja Bang Raden ya. Iya. Pembahasan kita untuk kali ini. Nextnya kita akan ngebahas apa nih, nanti tunggu aja nih ya. Tapi ini kan kita prediksi ya guys, bukan untuk nama kita so tahu atau apa ya. Kita yang prediksi saja nih untuk pekan 33. Iya, prediksi mah bebas ya. Siapa aja ya boleh prediksi gitu. Bukan pasti hal ini pasti gitu. Nah, mungkin gitu aja Bang Raden. Untuk pembahasan kita kali ini kita tunggu aja nih di akhir musim. Apakah Persib Bandung back to back juara? Apakah ada juara baru gitu. Mungkin kita aja. Nah, jika kalian suka sama podcast kita hari ini, boleh di like, di komen, dan di subscribe pastinya karena membantu channel ini guys. Oke, boleh. Nah, terus kita juga ada link apa tuh Bang Raden? Saweria katanya sepi nih Saweria. Boleh diisi biar ada isi meja ya dari siapa. Ntar kita sebutin Bang Raden di video berikutnya ya. Oke, mungkin gitu aja. Kalau ada salah kata kita mohon maaf, dan kalau ada kritikan boleh aja di komentar. Benar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.